Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 SD Negeri 11 Kota Pangkal Pinang. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita masih di tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1 Tumbuhan Sahabatku. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, seperti biasa, marilah kita membaca basmalah dan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, yaitu di pembelajaran ketiga sampai pembelajaran ke-6. Nah, anak-anak, pada kali ini kita akan belajar dengan muatan IPA dan muatan bahasa Indonesia. Ya, sekarang kita perhatikan gambar berikut. Nah, anak-anak, ada gambar jagung dan gambar pisang. Nah, menurut kamu bagaimanakah kita atau Pak Tani menanam tumbuhan-tumbuhan ini? Iya, tentunya kamu masih ingat ada gambar jagung. Pada pembelajaran kita sebelumnya, bagaimana Pak Tani menanam jagung? Yaitu dengan menggunakan biji. Nah, tentu jagung berkembang biak dengan cara generatif, yaitu dengan menggunakan biji. Bagaimana pembelajaran kita bahwa perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan secara kawin. Terjadinya proses penyerbukan karena jagung ini memiliki bunga. Di bunganya memiliki putik dan benang sari sebagai alat perkembangbiakannya. Nah, bunga setelah jadi penyerbukan terjadilah biji. Biji inilah untuk memperbanyak tumbuhan-tumbuhan yang baru, atau kita sebut perkembangbiakan secara generatif. Ya, benar. Nah, sekarang bagaimana dengan gambar kedua? Pisang. Apakah pisang memiliki biji? Ya, umumnya pisang tidak memiliki biji. Jadi bagaimana Pak Tani bisa menanam atau memperbanyak tumbuhan pisang ini? Nah, yaitu dengan menggunakan tunas. Apakah itu tunas? Akan kita pelajari di slide-slide berikutnya. Karena pisang tidak memiliki biji, tidak memiliki bunga, maka si pisang ini tidak memiliki alat perkembangbiakan pada bunga. Tidak memiliki sel kelamin jantan, tidak memiliki sel kelamin betina. Nah, sama juga dengan misalnya nanas, tebu, ya. Mereka tidak memiliki biji, tidak memiliki bunga. Bagaimanakah mereka berkembang biak? Mari kita pelajari sama-sama. Nah, jadi anak-anak, tumbuhan selain berkembang biak secara generatif, juga berkembang biak secara vegetatif. Bagaimanakah perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu sama-sama. Bagaimana si nanas, bagaimana bawang merah, bawang putih, pisang, dan tumbuhan-tumbuhan yang lainnya yang tidak memiliki bunga, bagaimana dia berkembang biak? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Silakan buka buku paket tema 1 kamu di halaman 33. Nah, apa tujuan kita belajar muatan IPA kali ini? Yaitu kamu bisa menjelaskan cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ayo, semangat. Silahkan perhatikan. Jadi perkembangbiakan vegetatif itu lawannya adalah perkembangbiakan generatif yang telah kita pelajari beberapa hari yang lalu, yaitu perkembangbiakan yang terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, atau kita sebut tanpa kawin. Apa tujuannya? Adalah untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat yang baru. Perkembangan biakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun terjadi secara buatan. Ini gambar pisang anak-anak.
Nah, ini dia memiliki anak tumbuh di bagian pangkal batangnya. Inilah yang disebut dengan tunas. Next, berikutnya. Nah, jadi perkembangbiakan vegetatif itu terbagi menjadi dua. Vegetatif alami, yaitu terjadi dengan sendirinya. Maksudnya adalah bahwa perkembangbiakan ini terjadi secara alami, tanpa bantuan makhluk hidup yang lain. Contohnya yaitu bisa dilakukan dengan spora, tunas, umbi batang, umbi lapis, geragih, dan akar tinggal. Yang kedua yaitu vegetatif buatan. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan ini terjadi dengan cara bantuan manusia. Nah, nanti bisa kita lakukan dengan cara mencangkok, menyetek, menempel, merunduk, dan menyambung. Lanjut. Ya, kita akan mempelajari ada 7 cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan, atau perkembangbiakan secara tidak kawin yang terjadi secara alami dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, tadi salah satu contohnya ini jahe, ya, tumbuhan jahe yang sering kita lihat di dapur. Mama kita kalau memasak pasti menggunakan jahe ini. Dia berkembang biak dengan cara akar tinggal atau rizom. Mari kita pelajari pertama-tama apa itu tunas, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, akar tinggal, dan spora. Yang pertama ada tunas. Nah, tunas dapat muncul pada pangkal batang dan tumbuh menjadi tumbuhan baru dan berbentuk rumpun. Contohnya adalah pisang, bambu, palem, dan nanas. Nah, ini anak-anak. Ini yang disebut tunas, tumbuh di pangkalnya. Tunas contohnya adalah tadi pisang, bambu, palem, dan nanas. Itu namanya adalah tunas. Sebenarnya tunas ada 2. Tunas yang tumbuh pada pangkal batang, ada juga tunas yang tumbuh pada daun. Ada disebut dengan tunas adventif. Tunas adventif itu adalah tunas yang tumbuh pada bagian daun. Bisa juga pada bagian akar. Nah, itulah perkembangbiakan secara tunas. Sekarang yang kedua ada umbi batang. Nah, yaitu batang yang mengembung karena berisi cadangan makanan. Sebenarnya umbi batang itu adalah batang. Pada umbi batang terdapat mata tunas. Contohnya pada kentang, umbi jalar, atau kita sebut bijur, talas, bengkuang, dan lain-lain. Nah, inilah kentang. Kentang ini dia mengembung, sebenarnya batang yang mengandung berisi cadangan makanan. Intinya, umbi batang itu dia bentuknya dia mengembung. Nah, seperti ini, bulat-bulat. Bentuknya bulat. Ini kentang, ini ubi jalar. Ada juga bengkuang, ya. Ada talas atau kita sebut dengan talas. Ini yang disebut dengan umbi batang. Sekarang yang ketiga ada umbi akar. Sama dengan umbi batang, cuma bedanya akar yang mengembung karena berisi cadangan makanan. Kalau batang dia batangnya yang mengembung, kalau ini akarnya. Kalau dia umbinya panjang-panjang, itu berarti umbi akar. Nih, wortel dan dahlia. Wortel ini kan panjang nih. Bagaimana cara tanamnya? Berarti yang ditanam adalah umbi akarnya ini. Potong, ditanam seperti itu. Begitu juga dengan umbi batang. Apa yang ditanam? Yang ditanam adalah langsung ini, umbi batangnya. Yang
keempat ada geragi atau stolon. Adalah batang yang menjalar atau merambat di atas atau di bawah tanah. Contohnya stroberi, pegagan, arbe, rumput, teki, cenggondok. Ini maksudnya nak. Batang yang menjalar atau merambat di atas ataupun di bawah tanah. Ini rumput ya. Dia berkembang biak atau bertambah banyak dengan secara geragi atau stolon. Stroberi. Jadi akar-akarnya itu atau batang-batangnya itu menjalar di atas tanah atau di bawah tanah. Nah, kalau di bawah air, nih contohnya kalau di bawah air, yaitu eceng gondok. Yang kelima ada akar tinggal atau kita sebut dengan rimpang atau juga kita sebut dengan rizoma. Adalah batang yang tumbuh di dalam tanah, bentuknya seperti akar. Tinggal terdapat tunas. Nah ini contohnya lengkuas, jahe, kunyit, laos, kencur. Jadi kalau bentuknya seperti rimpang kayak ini, dia berkembang biak dengan cara akar tinggal. Ini jahe ya, kunyit, lengkuas, cekur. Ini berkembang biak dengan akar tinggal atau kita sebut rizoma. Lanjut, yang keenam ada umbi lapis. Adalah kumpulan-kumpulan daun yang mengelilingi batang berbentuk cakram. Contohnya adalah bawang merah, bawang bombay, bunga lili. Nah ini nak. Jadi umbinya berlapis-lapis seperti kumpulan daun yang mengelilingi batang. Nah ini. Jadi yang ditanam adalah umbi lapisnya ini langsung. Bawangnya ini langsung kita tanam. Yang terakhir, perkembangbiakan vegetatif adalah spora. Adalah butiran-butiran seperti biji tetapi ukurannya sangat kecil. Ini nak, di belakang daunnya biasanya ada kotak-kotak seperti ini, kotak spring poranya. Di dalamnya ini ada butiran kecil-kecil. Apabila tertiup angin nanti dia akan pecah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora: tumbuhan paku, jamur, lumbut, dan pakis. Nah ini adalah tumbuhan paku, tanduk rusak. Nah ini disebut dengan pakis, tumbuhan pakis, jamur ya, pakis. Di belakangnya itu ada spring poranya atau tempat sporanya. Mereka berkembang biak dengan cara spora. Nah itulah 7 cara perkembangbiakan vegetatif secara alami, yaitu tumbuhan yang berkembang biak secara tidak kawin dengan tanpa bantuan makhluk hidup yang lainnya. Oke, anak-anak lanjut. Berikutnya yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, ini kita lihat, perhatikan gambar ini. Nah, ada disambung nih. Apa itu cangkok, stek, batang, stek daun, merunduk, ada menempel dan menyambung. Kita lihat kan. Ya, sebelumnya bahwa perkembangbiakan vegetatif buatan itu yaitu perkembangbiakan vegetatif dengan bantuan manusia. Nah, kita lihat. Yang pertama ada mencangkok. Pernah lihat cara seperti ini? Tentu di rumah kamu sering lihat orang tuanya atau tetangga yang sering melakukan mencangkok. Mencangkok adalah membuat cabang tanaman menjadi berakar, memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Apa keuntungannya pada mencangkok? Yaitu tumbuhan yang dicangkok akan cepat berbunga dan berbuah. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan yang memiliki kambium atau lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan, yang sel-selnya aktif membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder tumbuhan. Nah, ini mencangkok. Nah, ini caranya nak, cara mencangkok. Kita lihat. Nah, jadi mencangkok ini atau vegetatif buatan ini bisa berkembang biak dengan cara generatif. Nah, supaya cepat berbuah, maka dilakukanlah secara vegetatif buatan. Contoh, misalnya rambutan memiliki biji, bisa kita tanam biji. Tetapi apabila tanam dengan biji,
tumbuhan tersebut akan berbuah dalam waktu yang lama. Tetapi kalau kita dengan cara vegetatif buatan seperti mencangkok ini, maka dia akan cepat berbuah. Kita lihat cara mencangkok tanaman. Yang pertama, kita pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir-lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Jadi tumbuhan yang bisa dicangkok anak-anak adalah tumbuhan yang memiliki kambium, yaitu memiliki cairan seperti ini. Nah, tumbuhan yang memiliki kambium yaitu tumbuhan yang berkeping dua. Ya. Nah, kambium ini fungsinya untuk memperbesar batang. Jadi kita pilih cabangnya yang tumbuhan yang sudah pernah berbuah. Kita pilih, kemudian dikupas kira-kira 5-9 cm, kemudian dibersihkan lendir-lendirnya. Langkah yang kedua, tutup luka pada dahan dengan tanah yang subur, yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Jadi kita ambil tanah yang subur, kemudian ditempelkan pada bagian yang sudah dikupas tadi. Langkah yang ketiga, tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Tadi ya, yang ini maksudnya tutup dengan menggunakan tanah yang sudah kita tempel, yang sudah ditutup, kemudian kita lapisi atau kita tutup dengan kain, gas, bisa menggunakan plastik, atau bisa juga menggunakan sabut kelapa, ikat pada bagian ujung-ujungnya. Setelah diikat, siram cangkokan setiap pagi dan sore, biasanya akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Itulah cara mencangkok tanaman. Nah, ini disebut dengan mencangkok. Jadi, membuat cabangan tanaman menjadi berakar, memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuh induknya. Nanti apabila sudah berakar, dipotong, baru ditanam. Nanti akan menjadi tumbuhan yang cepat berbuah, keuntungannya. Cara perkembangan vegetatif buatan yang kedua yaitu menyetek. Dilakukan dengan cara menanam potongan bagian tumbuhan. Menyetek ada 3 cara. Pertama ada stek batang, yaitu yang kita tanam adalah batangnya. Potong batangnya, ditanam di tanah. Contohnya ada seperti bunga mawar, tebu, ubi, sirih, ketela, pohon, es kucing, ya. Jadi kalau kita menanam batangnya namanya stek batang. Yang kedua ada stek daun, yang ditanam daunnya, petik daunnya ditanam atau diletakkan di atas tanah. Contohnya cocor bebek, lidah buaya, lidah mertua. Lidah buaya itu kita potong daunnya, kita letakkan di atas tanah yang subur, maka dia akan tumbuh. Yang ketiga ada stek akar. Kita potong akarnya, tanam. Contohnya seperti cemara, jambu biji, dan sukun. Nah, itu cara menyetek. Ini contohnya. Seperti ubi, ya, atau tebu, kita potong, kemudian kita tanam. Ini namanya stek batang. Nah, kalau ini juga stek batang. Potong dahannya, kemudian ditanam. Perkembangan vegetatif buatan yang ketiga, yaitu menempel atau kita sebut okulasi, adalah menempelkan mata tunas dari 2 tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifat. Misalnya mangga mana lagi dengan mangga arum manis. Tujuannya adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari 2 tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki gabungan sifat unggul. Ini contoh menempel. Contohnya misalnya bunga mawar merah dengan bunga mawar putih, kita tempel mata sini, kemudian diikat, maka nanti mawar ini akan tumbuh berwarna-warni. Itu adalah menempel. Berikutnya, yang terakhir adalah merunduk. Apa itu merunduk? Yaitu perkembangbiakan dengan cara membengkokkan cabang batang lalu menanamnya ke dalam tanah hingga muncul akar pada batang tersebut. Contoh tumbuhan yang bisa dirundukkan adalah apel, bugenvil, melati, dan lavanda. Ini contohnya. Biasanya
cabang batangnya dekat atau tidak tinggi, dekat dengan tanah, sehingga bisa kita bengkokkan ke tanah, kita tanam, kita tutup dengan tanah. Lama-kelamaan cabang yang kita tanam ke dalam tanah ini akan memiliki akar. Kita potong baru kita pindahkan, namanya merunduk, ya. Nah, itulah 4 cara perkembangbiakan vegetatif buatan yang sudah Bapak jelaskan: merunduk, menempel, menyetek, dan mencangkok. Dan juga ada 7 cara perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, jadi kesimpulannya anak-anak pada pelajaran IPA ini, perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Perkembangbiakan vegetatif ada 2 cara, yaitu alami dan buatan. Nah, dan perlu kita ingat ya, dan catat bahwa apa tujuan vegetatif ini, vegetatif alami ini dibuat, yaitu untuk supaya cepat berbunga dan berbuah. Jadi walaupun baru umurnya beberapa bulan, tumbuhan tersebut sudah bisa berbuah dan rasanya sama persis dengan induknya. Oke, pelajaran IPA sudah selesai. Untuk tugas kamu kerjakan di buku latihannya, yaitu di temanya halaman 35, yaitu ada 2 soal, ada berbentuk tabel dan ada berbentuk kolom, ya. Silahkan tulis seperti ini, nama tanamannya apa, cara perkembangbiakannya apa, dan tulis keterangan. Contoh nama tanaman pisang, cara berkembang biak, tunas, keterangan. Itu tunas adalah batang yang tumbuh pada pangkal batang induknya, seperti itu contohnya. Dan yang kedua, tuliskan manfaat dari perkembangbiakan vegetatif secara vegetatif pada kolom bawah ini. Jadi manfaat perkembangbiakan secara vegetatif. Untuk lebih jelas bisa kamu baca pada buku kamu ya, di halaman 35 dan seterusnya. Itu pembelajaran ketiga sampai pembelajaran ke-6. Oke, sudah, kita lanjut ke muatan bahasa Indonesia. Pembelajaran ketiga sampai pembelajaran ke-6. Tujuan pembelajarannya adalah kamu bisa mencari ide pokok, cari dan membuat ide pokok dan kesimpulan dalam teks laporan. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kamu sudah belajar bagaimana mencari ide pokok pada teks laporan atau teks hasil pengamatan. Saya ulangi kembali bahwa ide pokok itu dalam suatu paragraf dapat ditemukan dalam langkah-langkah berikut. Ide pokok adalah inti dari sebuah paragraf. Yang pertama, bacalah isi paragraf dengan seksama. Yang kedua, temukan kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Kalimat yang terdapat di awal paragraf biasanya, yaitu kalimat pertama kali ya, kita dari awal paragraf sampai titik. Dan kalimat penjelas, yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Di dalam satu paragraf ada satu kalimat utama dan yang lainnya adalah kalimat penjelas. Itu ya anak-anak yang ingat. Kalimat pertama kali dalam sebuah paragraf namanya adalah kalimat utama. Nah, sisanya itu disebut kalimat penjelas untuk menjelaskan kalimat utama. Yang ketiga, langkah untuk mencari ide pokok, tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Nah, setelah kamu temukan kalimat utamanya, ringkaslah informasi yang terdapat pada kalimat tersebut. Nah, ini namanya diagram lingkaran. Nah, sekarang pembelajaran keempatnya ada simpulan teks laporan. Apa itu simpulan? Adalah ikhtisar akhir dari suatu teks atau hasil akhir dari sebuah paragraf. Nah, jadi kesimpulan, setelah kita mendapatkan ide pokok, kita juga bisa mencari kesimpulan. Apa
langkah-langkahnya: 1. Bacalah teks secara keseluruhan. 2. Temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. 3. Hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Jadi kesimpulan, kita baca semua kalimat yang ada dalam satu paragraf, kemudian kita hubungkan sesuai dengan informasi yang peroleh dari satu pernyataan akhir. Itu kesimpulan. Nah, apa bedanya antara ide pokok dengan kesimpulan? Kalau ide pokok, inti pembicaraan biasanya berada di baris pertama atau pada kalimat pertama. Kalau kesimpulan, hasil akhir. Kita baca kalimat utama dan kalimat penjelasnya, baru setelah itu temukan informasi penting dan dihubungkan. Nah, satu lagi, ide pokok dan kesimpulan teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan membuat informasi umum dan informasi khusus. Jadi dalam sebuah teks laporan, di dalamnya harus memuat syaratnya, harus memuat informasi umum dan informasi khusus. Biasanya informasi umum itu kita buat pada kalimat pertama dan informasi khususnya dibuat pada kalimat penjelas. Informasi-informasi tersebut dapat ditemukan dengan membaca secara utuh dan seksama. Dalam sebuah teks laporan juga terdapat ide pokok dan juga kesimpulan. Nah, anak-anak, mari kita lihat bagaimana cara mencari kalimat utama, kalimat penjelas, ide pokok, dan kesimpulan. Nah, masih ingat kamu pelajaran sebelumnya pada buku teks kamu ada paragraf berjudul bagaimana jagung berkembang biak. Nah, ini tugas pertama hari itu yang sudah Bapak nilai. Nah, ini kita lihat. Ini paragraf pertama. Biasanya suatu paragraf ditandai dengan ada spasi depannya, tetapi ada juga tidak pakai spasi. Biasanya paragrafnya dipisahkan dengan jarak antara paragraf 1 dan paragraf keduanya di langkah satu baris seperti itu. Nah, kalimat utama. Nah, ini kalimat utamanya pada paragraf pertama, yaitu kalimat pertama kali. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Ini disebut kalimat utama, kalimat pertama kali ini. Jadi kalau membuat ide pokok, jangan kamu tulis ini semua. Nah, yang lainnya disebut kalimat penjelas. Kalimat ketiga, keempat, dan seterusnya sampai titik itu disebut kalimat penjelas. Nah, sekarang apa ide pokok pada paragraf pertama ini? Ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat di Indonesia. Jadi tidak harus sama persis dengan kalimat utama ini. Inilah yang kita cari informasi pentingnya yang ada di dalam sini. Itu untuk mencari ide pokok. Apa kesimpulan dari paragraf pertama? Jadi kesimpulan maksudnya adalah hasil akhir dari sebuah pembicaraan. Kita baca semua. Nah, jagung sangat penting di Indonesia. Ya, jadi merupakan jagung itu sangat penting karena dia merupakan makanan pokok. Nah, terus paragraf kedua. Ide pokok paragraf kedua adalah pembiakan jagung dimulai saat bijinya yang ditanam. Kemarin kamu banyak anak-anak mengerjakan seorang petani jagung memulai pertunjukan tanamannya dengan menanam biji jagung. Sama persis dengan kalimat pertama kali. Itu yang kamu tulis adalah kalimat utama, bukan ide pokok. Tetapi ide pokoknya ada di paragraf pertama ini, tetapi kita ambil yang penting-penting saja. Kita ringkas, kita ubah jadi perkembangbiakan tanaman jagung, yaitu dimulai saat bijinya ditanam. Nah, kesimpulannya dari semua paragraf kedua ini adalah jagung berkembang biak dengan biji. Itu saja, anak-anak. Sangat mudah ya. Nah, itulah cara mencari kalimat utama, kalimat penjelas, ide pokok, kesimpulan dalam sebuah paragraf laporan. Kita ulangi, kesimpulannya adalah bahwa kalimat utama yaitu kalimat yang biasanya berada di awal paragraf. Dari awal paragraf sampai dengan titik kalimat pertama kali.
Sedangkan yang lain yaitu disebut kalimat penjelas, kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Ide pokok adalah inti dari sebuah paragraf. Inti pembahasannya dicari di paragraf utama, diambil diambil informasi pentingnya. Sedangkan kesimpulan itu hasil akhir dari sebuah paragraf. Itulah anak-anak tentang ide pokok dan kesimpulan. Jika ada kurang mengerti, nanti bisa kamu tanyakan di kolom komentar. Oke ya anak-anak. Untuk tugas bahasa Indonesia yaitu ada di halaman 58, yaitu mencari ide pokok dan kesimpulan pada paragraf. Jadi ada 3 paragraf, kamu tulis di sini pada bikin tabelnya, ide pokoknya apa, kesimpulannya apa, tulis di sini seperti pada contoh. Demikian anak penjelasan Bapak mengenai matan IPA dan bahasa Indonesia. IPA-nya tentang perkembangbiakan vegetatif, bahasa Indonesia tentang ide pokok dan kesimpulan. Demikian Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas.